Oke, selamat siang. Selamat siang teman-teman. Oke, salam sehat, salam sejahtera, salam jangkar. Pada siang hari ini saya akan memberikan sesuatu pelajaran ya. Pelajaran kepada teman-teman yang akan berangkat ke kapal pesiar. Ini khususnya bagi new hire ya. New hire ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Yaitu ini general rules for carrying tray. Ya, ini khusus di kapal pesiar pakai tray besar itu ya, tray besar saat membawa makanan. Jadi khusus bagi teman-teman yang akan berangkat itu sebagai asisten waiter atau busboy. Busboy itu artinya orang yang akan berlari membawa makanan ya. Aturan yang pertama adalah never run ya, without or with tray. Jadi tidak boleh Anda berlari saat membawa tray ataupun tidak membawa tray. Saat membawa tray, apakah tray Anda kosong atau membawa makanan sedikit atau penuh, tidak boleh lari. Jalan biasa saja dan penuh perhatian Anda berjalan. Ya. Yang kedua, watch where you going. Ya. Jadi Anda harus melihat Anda mau kemana gitu kan. Karena apa? Ini banyak sekali nanti bukan Anda aja ya yang sendiri. Ada yang di belakang Anda, ada yang opposite itu dari lawan arah yang membawa makanan. Kalau Anda membawa makanan yang siap untuk diservis, berarti dari lawan arah akan datang membawa yang kotor ya. Kemudian kalau Anda berjalan di belakang Anda, kadang-kadang ada itu teman Anda juga. Jangan mendadak berhenti gitu. Watch where you going ya. Jadi tetap perhatian Anda mau kemana. Supaya jangan nanti begitu Anda maju, mundur lagi, yang di belakang nabrak jadinya. Atau Anda sebenarnya mau ke kiri, ke kanan Anda dulu, nabrak juga kiri. Itu artinya Anda perhatikan kemana Anda mau pergi. Itu, oke. Yang ketiga, approach turn and doors carefully and be prepared to stop if needed. Nih. Jadi hati-hati Anda menikung seperti yang saya bilang tadi, turn, hati-hati menikung, dan di dalam ada pintu. Ini pintunya kadang-kadang seperti ini. Itu otomatis dia itu hati-hati dan siap-siap berhenti ya. Apabila Anda buka pintu dari berlawanan arah ada teman atau di belakang Anda ada teman, Anda harus siap-siap untuk berhenti ya. Itu aturan ketiga ya. Oke, ngerti? Yang keempat, one hand free at all time. Jadi kalau Anda membawa tray, ini di tangan kiri Anda bawa tray, tangan kanan ini harus free untuk membuka pintu, mengasih sign kepada teman, jalan pokoknya untuk menahan kalau ada goyangan daripada di kapal nanti goyang dia, Anda bisa tahan traynya dengan tangan yang free. Kalau Anda pakai tangan kanan bawa tray, tangan kiri harus free. Itu ya. Jadi one hand free. Oke, setiap saat Anda bawa tray, apakah itu ada makanannya, ada tidak, berat tidak, satu tangan harus free. Jangan ini bawa tray, satunya lagi bawa itu tempat bread, kadang-kadang satunya bawa napkin, satunya nyangkil seperti ini, tidak boleh tuh. Tidak boleh. Ya. Ngapain Anda dapat nanti hukuman, dapat RPF kah atau dapat written warning hanya gara-gara melakukan kesalahan. Anda ingin cepat-cepat, ternyata Anda harus membayar jadinya ya. Yang kelima, do not overload your tray ya. Jangan terlalu banyak ya, khususnya biasanya kelirapan ini.
kelirapan yang piring kotor biasanya. Kalau yang ada makanannya kan maksimal itu 12 ya. Di dalam aturan MSC itu 10, tapi kadang-kadang kalau dapat tamu yang banyak, apalagi ada meja 12 orang atau 6 itu dia bawa 12. Ya, itu maksimal 12, tidak boleh lebih lagi. Tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak bisa lagi ya. Tetapi kalau kelirapan itu biasanya numpuknya banyak ya. Bawa 2-3 kali appetizer, piringnya itu bisa sampai 20-an itu, 20, 25 itu piringnya numpuk. Itu namanya overload. Jangan sampai overload karena itu akan Anda bisa jatuh atau body Anda bisa rusak. Sakit bisa itu, bisa tangan, bisa pinggang dan lain sebagainya ya. Oke, itu jangan overload. Yang keenam, position the weight as close to your body as possible. Jadi di sisi tray itu, di mana yang paling paling berat itu piringnya numpuk, itu usahakan dekat ke body Anda ya. Jadi yang beratnya sebelah sini harus dekat ke body. Bila perlu kalau terberat Anda tekankan di bahu Anda ya. Jangan beratnya di situ karena nanti bisa oleng, itu bisa jatuh ya. Sedapat mungkin itu dekatkan ke body Anda sehingga Anda bisa bertumpu kepada bahu Anda, karena bahu Anda lebih kuat dari tangan Anda ya. Jangan terlalu jauh tangannya, dekatkan ke body Anda sehingga Anda bisa menempel ke body dan ke belakangkan ini sehingga seperti Anda memikul jadinya ya. Oke. Yang ketujuh, yang terakhir adalah do not mix chinaware and glass on the tray. Kadang-kadang supaya cepat aja itu piring-piring dari chinaware itu Anda campur dengan gelas. Itu jangan ya. Anda dilarang. Kalau supervisor Anda melihat, manajer Anda melihat, Anda akan dikasih peringatan 1, peringatan 2, yang ketiga sudah tertulis ya. 3 kali tertulis Anda dapat warning, kan rugi. Sudah capek kerja dapat warning juga. Makanya jangan dicampur ya. Itu adalah 7 aturan, general aturan di saat Anda membawa tray. Ini khusus MSC ya. Mungkin kapal lain ada kesamaan atau ada tambahan, ada yang lainnya. Kemudian itu bisa disesuaikan, bisa ditambahkan atau tidak. Tapi pada umumnya adalah seperti ini. Karena ada kapal yang lain itu tidak dia bawa tray makanan tapi bawa troli dia. Ya. Nah, tambahan dari saya sebagai pengalaman di kapal, karena ini pernah saya lihat ya. Waktu saya training di Bali Hyatt, saya pernah melihat orang yang sudah berpengalaman, senior, orang yang sudah bekerja sekitar 10 tahun lebih di Holland American. Kemudian dia bekerja di Bali Hyatt. Dan saya lihat jalannya agak bengkok. Saya tanya, Pak, kok bisa bengkok punggungnya? Maaf Pak, kok bisa bengkok punggungnya? Dia mengatakan ini terjadi pada saat kerja di kapal. Karena saat kerja di kapal saya hanya memakai 1 tangan untuk ngangkut tray. Ya, 1 tangan. Ya. 1 tangan terus-menerus selama 5-10 tahun, pinggang Anda akan bengkok, teman-teman. Ya. Jadi, begitu tahun pertama Anda pakai tangan kiri, tahun kedua Anda harus latih tangan kanan Anda. Walaupun masih oleng, latih bawa kelirapan yang sedikit dulu. Latih sehingga dua-duanya Anda bisa pakai tangan Anda. Itu adalah untuk menjaga pinggang Anda supaya lurus tetap. Ya, kalau Anda kerja sampai 10 tahun nanti pakai 1 tangan, seperti itulah jadinya. Ya. Oke, teman-teman, itu pengalaman saya juga. Biasanya di tahun pertama saya pakai tangan kiri terus karena merasa stabil tangan kiri. Kemudian saya melihat pengalaman Bapak seperti itu, maka di tahun kedua saya latih tangan kanan saya. Walaupun itu di awalnya gemetar, ya, tetapi saya latih terus-menerus
ternyata tangan kanan sekarang lebih stabil, dia lebih kuat karena tangan kanan lebih kuat, jadi lebih stabil. Oke. Jadi itulah ada 10, ada bukannya 10, ada 7, kemudian ada tambahan dari saya sesuai dengan pengalaman saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi new hire yang sudah mahir bawa tray. Silahkan dilanjut. Karena apa? Keuntungan Anda membawa bisa 2 tangan kalau Anda bekerja di restoran yang jauh seperti di MSC Lyrica Class. Itu ada restoran yang baru dibuka di depan. Anda dapat di situ, itu istilahnya seperti Anda melewati 2 restoran. Jadi begitu di tengah, kalau Anda bisa bawa tray kedua-duanya, Anda tinggal pindah ke tangan yang satu. Ya, itu. Jadi lebih untung kalau Anda bisa membawa di kedua tangan Anda. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sehat untuk semuanya. Selamat berjuang, selamat bekerja, salam Jangkar.